Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama podcast asik bersama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini acara kita akan mendatangkan seorang yang tidak asing lagi dan sangat menginspirasi Indonesia. Ya. Dan kali ini akan membawa sebuah tema, yaitu peranan sekolah vokasi sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia. Beliau yang tidak asing lagi itu adalah dulu pernah jadi Menteri Tenaga Kerja era Pak SBY. Dan dia menciptakan banyak hal. Tenaga kerja di Indonesia harus bagaimana, tenaga kerja ke luar negeri harus bagaimana, dan juga mungkin transmigrasi harus bagaimana, dan sebagainya. Langsung saja kita sambut tamu yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Haji Erman Suparno, MBA, MSI. Terima kasih Pak Erman. Terima kasih. Selamat datang Pak Erman. Terima kasih. Luar biasa. Jadi sekalian, ini saya sudah 3 tahun berupaya untuk menghadirkan Bapak Erman Suparno ini. Baru kali ini saya bersama teman-teman Ketiban Sampur, Ketiban Duren mendapatkan tamu yang luar biasa, Bapak Erman Suparno. Bapak, selamat datang lagi. Gimana rasanya Pak di sini duduk di podcast kita? Ini bukan main ini. Idenya podcast apa namanya? Podcasti. Ya. Bincang-bincang di ranah vokasional. Betul. Gadjah Mada. Ya. Bukan main ini. Saya menyambut baik ide ini. Ya. Pak Erman, banyak orang bertanya sebetulnya, Pak Erman Suparno ini kan dulu jadi menteri, tapi sebelumnya tuh sekolah di mana, terus gimana, sampai sekarang, dan orang juga bertanya-tanya, sekarang malah jadi ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia juga, Pak. Ya. Bisa diceritakan Pak, kira-kira perjalanan Bapak sampai sekarang ini Pak? Terima kasih, Prof. Bagus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa seluruh pecinta podcasti Gadjah Mada yang bukan main ini, sangat istimewa. Ya, media podcast ini adalah media yang sangat baik untuk memberikan informasi. Betul. Karena informasi diperlukan, tidak ada komunikasi kalau tidak ada informasi. Apalagi hostnya dekannya sendiri Pak. Oh, bukan main. Luar biasa ini. Saya juga kehormatan ini diundang oleh hostnya langsung. Kalau hostnya artis udah biasa itu. Iya. Ya Pak Prof. Agus, jadi gini. Memang perjalanan hidup manusia itu berbeda. Nah, sekarang saya mau cerita perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup itu pasti tidak lepas dari skenario dari Allah SWT, Sang Pencipta umatnya. Ya. Saya itu, Prof. Agus, aslinya itu adalah Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, pesisir selatan. Image-nya adalah bertetangga sama kerajaan Nyi Roro Kidul. Daerah-daerah mirip itu Pak. Image-nya kan gitu kan. Oh iya. Bukan mirip Pak, pesisir selatan persis. Pesisir selatan pada Jalan Dandeles Pak. Jalan Dandeles. Dulu di sana terkenal daerah atau wilayah Pangeran Diponegoro perang. Melawan penjajah itu di sana. Maka Gua Selarong itu di pesisir sana, di pesisir selatan. Saya lahir di sebuah desa. Nama desanya itu membingungkan. Kenapa? Karena namanya itu Duduwetan. Kulon berarti. Kulon kan. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu tanya, Bapak, Ibu, mohon maaf,
Nama Kalau badhe saya mau ke desa Dudu Wetan mana ya? Di sana Kulon. Nah, kalau Kulon terus ke Dudu Kulon, ya udah ketemu kan gitu. Tapi enggak tahu lah itu sejarah ya. Sejarah pendahulu kita. Saya lahir 20 Maret tahun 1950. Jadi kalau banyak yang belum kenal ya pantas karena saya lahir duluan. 5 tahun setelah kemerdekaan. Bapak saya, ibu saya, alhamdulillah orang petani dan buta huruf, dua-duanya. Tapi beliau itu memberikan teladan, petuah yang mungkin itu hanya sekedar nasihat orang tua, tapi sangat mendalam di hati saya. Yang pertama adalah, karena di situ kan dulu terkenal Pak, pembegal-pembegal itu. Oh iya, zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Wah, itu mengerikan kalau sadar. Nah, yang kebetulan saya punya eyang bernama Kiai Haji Abdul Rahman. Nah, itu sejarahnya adalah naik haji masih umur 39, 1 tahun lebih. Nah, pulang mendirikan Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Oh iya. Jadi saya nyantri kepada eyang saya. Bapaknya bapak itu. Bapaknya bapak. Nah, kemudian setelah nyantri, eyang itu nyampaikan begini. No, jadi kalau manggil saya itu Suparnonya. Nonya. No, kamu nyantri sudah cukup. Sekarang kamu sekolah yang bidang profesional, artinya bukan pesantren. Itulah makanya, Prof, saya itu tamat SMP di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Ini juga bersyukur diciptakan oleh Allah itu otak saya agak encer, jadi juara umum. Oh, udah kelihatan dulu Pak. Nah, ini kan riwayat kan. Riwayat. Nah, kemudian masuk ke STM Negeri 1. Jogja sini? Iya. STM Negeri 1. Jetis. Alhamdulillah. Ya. Jetis Negeri 1 jurusan bangunan gedung. Ya, sipil. Pas. Ya, tapi ya namanya orang kampung. Dulu sekolah aja nggak mengenal sepatu. Nah, terus ke Jogja itu kalau ngirit biaya, saya naiknya kereta yang terbuka itu, Prof. Yang ngangkut barang-barang itu loh. Jadi sampai Jogja itu muka saya seperti monyet sudah. Udah keruan. Kena itu kan. Ya debu macam-macam. Oh iya. Nah, oke. Pertama kali ke Jogja, saya enggak punya saudara. Enggak punya teman. Akhirnya saya tidur di stasiun kereta api. Jadi itu berangkat aja ke Jogja? Iya, berangkat aja. Itu saya semangatnya, inovasi saya itu. Saya mau jadi apa ini kalau di kampung terus? Ya, walaupun saya bantu orang tua, nyirami tanaman, padi dan sebagainya. Tapi saya izin untuk nambahi ilmu. Diizinkan oleh eyang sama bapak saya, ibu saya. Berangkat sini. Jadi mandi di stasiun, Pak. Izin sama satpam security stasiun untuk mandi. Habis itu kan dulu belum ada Google. Nah, ya belum, Pak, sama sekali. Saya tanya aja, Pak, kalau STM Negeri 1, ya tes itu di mana? Oh, kamu sini, nanti ke sono terus itu nanti dibaca itu ada STM Negeri 1. Atau nuwun, Pak. Pak gitu ya, dari Stadion Tugu ke STM Jetis. Lumayan lah. Tapi karena semangat. Iya. Jadi memang orang kalau mau maju modalnya semangat. Ya. Niat yang baik. Ya gitu kan. Iya, nah, kita itu ngelamar di
daftar di situ. Itu kan STM itu kan warisan zaman Belanda. Ya, Jadi bangunannya. disiplinnya ada karuan. Oh, guru-gurunya masih guru-guru disiplin. Iya, iya. Duduk, kakinya diangkat satu, langsung digeretak. Itu. Itu contoh-contoh gitu. Dan sopan, santun itu harus dijaga. Nah, guru lewat, kita harus bangun dari duduk, hormat. Selamat pagi, Bapak, gitu-gitu loh. Dulu. Nah, singkat cerita lulus. Jadi STM bangunan gedung. Juara umum juga di DIY. Oh, alhamdulillah, keren. Jadi masuk Gajah Mada itu nggak tes. Aduh, ya, itu loh ceritanya. Ini kan perjalanan hidup. Iya. Mengapa saya bersemangat? Mengapa saya berniat? Mengapa Bapak itu pinter tuh gimana Bapak? Kalau pinter memang itu dari sononya. Oh, dari Sang Maha Pencipta. Oh iya. Ibarat komputer itu yang nyiptakan kan ahli komputer. Tapi ya belajar, sering belajar. Nah, saya punya bakat satu, senang baca. Jadi contoh di kampung itu baca buku kebudayaan. Maka saya itu akhirnya dalam perjalanan hidup itu hobinya ngurusi kebudayaan juga, Prof. Agus. Karena paparan senang budaya itu sudah di kampung itu. Tapi ada nasihat orang tua sama Eyang yang sampai detik ini pun tidak pernah saya lupakan. Dan ini saya sampaikan kepada anak cucu saya. Eyang, saya begini. Orang hidup itu mencari kehidupan itu, memang kehidupan itu Allah yang menuntun. Tapi kita harus usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Kamu harus cari rezeki. Ya. Caranya mencari rezeki itu, caranya mencari rezeki itu harus mau dan ikhlas membukakan pintu rezeki orang lain. Waktu itu aku menerjemahkan juga sulit ya Pak ya? Bingung ya, apa bukakan. Ternyata terbukti. Contoh, dalam setiap saya menjabat, ada orang susah, tolong carikan pekerjaan. Ya, carikan pekerjaan, saya buatkan perusahaan. Tidak hanya cari pekerjaan, buatkan perusahaan. Ketika menjabat, jadi direktur di PT Pembangunan Perumahan, ya kan? OB yang ada di situ, saya lihat, saya tanya, masih, maka kamu dari mana? Dari sini Pak, Bapak Ibumu, ya begini Pak. Kamu mau saya nasihati? Mau Pak? Kamu sambil kerja OB kan jam 5 kantor tutup. Ya. Kamu sekolah lagi. Itu apa ABC itu loh. Pun A pun B, pun A pun B C itu. Dan saya suruh belajar komputer. Gitu. Alhamdulillah Prof. Agus, itu mereka itu di end-nya itu bisa menjadi kepala bagian keuangan perusahaan. Belum sampai direktur sih. Ya, kemudian ada kepala bagian operasional. Gitu. Udah tinggi Pak. Saya bangga itu. Saya bersyukur. Berapa jumlahnya Pak Herman? Terus terang aja, mohon maaf, saya tidak mau hitung. Karena saya punya pikiran, kalau saya hitung, sama dengan mengurangi keikhlasan saya. Ya. Healing, jangan usah. Lewat. Mengurangi keikhlasan saya. Kemudian teman-teman, ya contoh aja seperti waktu krisis moneter 97-98, itu teman-teman seniman budaya tradisional itu kan Pak, jatuh ya Mas. Jatuh. Akhirnya saya buat wadah namanya Yayasan Samyaji, dikontrak oleh stasiun TV CTI. Saya sowan Bu almarhumah Bu Tin Soeharto, akhirnya dikontrak di situ sampai 12 tahun.
Nah, mereka itu udah sejahtera. Itu contoh itu. Akhirnya saya kembali. Oh, ini maksudnya caranya yang gitu. saya bahwa mau membukakan pintu rezeki orang lain. Itu penting. Nyekolahkan juga gitu. Jadi begitu riwayat saya dari SD, SMP, terus STM. Nah, waktu STM saya diijon, Pak, oleh perusahaan BUMN namanya PT Pembangunan Perumahan. Beasiswa berarti ijonnya itu. Ijon ya beasiswa. Jadi yang lulus terbaik 1 sampai 10 itu nanti jadi karyawan di Pembangunan Perumahan. Jadi saya tidak ngelamar. Tapi Bapak masuk di UGM dulu. Iya, dulu karena PP-nya saya PP ditaruh di PP Jogja. Ya, itu. Kemudian berarti teknik sipil UGM ya, Pak? Iya. Artinya bahwa sebetulnya kalau pendidikan, ini kembali kepada masalah pendidikan. Prof. Agus, semua tahu ya, apalagi teman-teman akademisi, bahwa membangun sebuah negara, bangsa, itu tidak bisa tidak harus entry point-nya, pintu masuknya adalah pendidikan. Itu. Ya. Jadi pendidikan itu menjadi sokok guru daripada pembangunan bangsa dan negara. Baik dari SDM, sekolah menengah kejuruan, kemudian vokasional, memang benar. Karena di dalam sejarah manapun, developing country, negara berkembang, itu pertama dimulai dengan pendidikan, tapi tentu sistem pendidikan yang perform ya. Iya, betul. Ya. Kemudian yang diutamakan untuk negara-negara berkembang itu adalah yang vokasional, spesialis. Karena itu diperlukan skill untuk menyelesaikan masalah-masalah yang direct skill gitu, untuk menyelesaikan, membangun dan sebagainya. Sedangkan yang non vokasional bukan tidak baik, tetap baik, tapi itu ranahnya sudah kepada science, pengembangan ilmu. Nah, kan harus diimbangkan, dibagi nih. Pak Herman kok sekolah di Amerika itu di gimana ceritanya setelah? Itu nasib baik aja. Jadi waktu di PT Pembangunan Perumahan kerja, saya masuk pertama itu sistem di PP itu untuk pengembangan SDM-nya itu, human development-nya itu terstruktur, Pak. Jadi walaupun sarjana itu masuk situ tuh, saya dulu tuh juru gambar dulu. Ditugaskan di satu proyek juru gambar. Tapi gambar kerja itu kan gambar detail. Betul. Kan memerlukan pemikiran. Yang kencang juga itu dan skill juga. Kepandaian. Dan disitulah timbul kreativitas. Contoh misalnya, seorang sipil mau bangun kolom beton. Itu tidak hanya gambar saja. Tapi di sini ada kreativitas. Mikir terus dari berapa aspek. Dalam itu misalnya, ini beban yang disangga berapa? Tulangnya harus berapa? Begelnya harus bagaimana? Jaraknya berapa? Nah, akhirnya ketemu apa? Inovasi ini. Dalam konteks pelaksanaan, kita bisa ngitung namanya value engineering. Sehingga perusahaan itu efisien, produktif, untungnya banyak. Itu loh. Karena ada value engineering tadi. Ada value engineering itu. Ini orang vokasional begitu, Pak, hebatnya. Itu di segala pembangunan, mau pelabuhan, airport, power plant, high rise building, jalan, toll road, macam-macam. Sekaligus kalau ada kesalahan, tahu dia, ini salah. Nah, kebetulan, Bro, aku itu ditugaskan macam-macam. Jadi kalau tanya Pak Herman itu ahli apa? Maumu apa?
Fungsi aja ya, juru gambar. Juru gambar, oke. Proyek 1, A. Pindah ke proyek B. Aku tak pikir dinaikkan pangkat. Ternyata suruh menjadi koordinator satpam. Ternyata saya baru tahu manajemen satpam itu penting. Security itu penting. Maka waktu aku jadi menteri, masuk kantor pertama, saya tidak langsung masuk ke kantor. Saya suruh baris dulu security. Satpam itu. Saya nasihati. Wali satpam. Oke. Akhirnya satpam itu sebetulnya garda depan. Menerima tamu. Iya. Memberikan tempat parkir. Dan harus tahu tamunya itu siapa. Tuh. Sopan santunnya dia. Kehumasannya ada. Jangan satpam ada mobil datang. Mau parkir di mana Pak Satpam? Sono. Gitu. Itu kan nggak bisa. Nah, attitude gitu tuh harus dimulai dalam konteks pendidikan, dimulai yang paling depan. Nah, setelah itu saya lihat seragamnya kok semrawut, harus ganti baru semua, ininya juga gagah Pak. Jadi pede itu anak itu. Terus semangat kerja. Ya Allah. Itu Pak. Karena baru, itu semuanya Bapak terus dia langsung. Terus baru masuk kantor, saya lihat, saya panggil dirjen-dirjennya. Ruangannya di mana? Di sana Pak Menteri. Saya ke sana. Iya kan Pak. Ke ruang dirjen? Iya. Tak sidak. Rapi Mbak, enggak ruangannya. Yang cacar enggak? Iya kan? Salire bawah meja. Ada apanya? Sandalnya ting cacar enggak? Kelihatan tuh udah. Kan itu. Akhirnya saya rapatkan pleno, saya tahu. Gini loh. Ruangan itu adalah bagian daripada K3. Keselamatan, kesehatan, dan keindahan kerja. Keempat berarti. Iya. Keselamatan, kesehatan, keindahan kerja. Jadi orang itu pokoknya udah rapi. Nah, belum nanti cara pakaian. Itu saya panggil. Supaya terbentuk di dalam sebuah organisasi departemen atau organisasi apa aja itu, anak-anak itu terbentuk membangun attitude-nya. Supaya contohnya dapat dan begini. Itu semua itu pemimpin, Prof. Prof Agus. Mohon maaf. Kalau pemimpinnya tidak mengerti itu, amburadul. Ya semua amburadul. Ikut semuanya ya. Nah, disitulah menjadi trigger daripada karir saya. Walaupun saya tidak pernah koneksi, akhirnya dicintai oleh manajemen, oleh direksi, oleh komisaris. Akhirnya disekolahkan ke Jepang, construction management. Kemudian habis dari Jepang, sekolahkan ke Amerika. International marketing. Nah pulang, dipercaya jadi direktur utama joint venture antara BUMN PT Bangun Perumahan dengan Taisei Corporation, the Big Five Company Jepang. Ya itu semua saya syukuri bahwa karir saya itu semuanya adalah skenario Allah dan langkah kaki saya itu Allah yang menuntun. Ya, oleh karena itu, nanti nyinggung apa? Ya? Nyinggung pendidikan. Ya, pendidikan itu tadi kan. Ya. Nah, terus dari pengalaman pendidikan, Bro. Tadi saya sampaikan ya. Iya. Sebagai negara maju, negara berkembang, developing country, jangan muluk-muluk. Harus diawali dari spesial teknisi, skill-skill yang kita bangun. Ya, jumlahnya mencukupi, kualitasnya baik. Ya, kan analisa kebutuhan tenaga kerja kita kan bisa dihitung. Iya. Dalam RAPJM itu misalnya jangka pendek mau bangun apa aja kan bisa dihitung. Iya. Nah, itu harus disiapkan. Itulah makanya dibangunlah SMK.
SMK Tapi ironisnya gini, Prof. Gimana? Sekolah SMA yang sekarang ada di Republik ini per Februari itu kurang lebih 14.600-an lah. Nah, lulusan SMK yang nganggur per Februari ini itu kira-kira 1,6 juta. Ada apa? Nah, itu loh. Nah, ini maksud saya ahli-ahli pendidikan itu ini harus dipecahkan. Cari solusinya. Ya. Jadi di dalam sistem pendidikan itu tidak terlepas yang namanya analisa atau forecasting and analysis. Kebutuhan kerja. Untuk pembangunan. Bangsa kita. Contoh, sebutkan bonus demografi itu bangsa Indonesia. Yang lainnya itu Jepang, Korea, Jerman, Timur Tengah, itu semua populasi pertumbuhan penduduk minus. Kita enggak. Ya. Karena program Pak Harto dulu, Pak Presiden Soeharto itu adalah program keluarga berencana. Ya. Di samping itu ada pendidikan yang namanya keagamaan. Nikah. Ya. Itu sunnah Rasul yang harus dilakukan. Tapi oleh penguasa waktu itu Pak Harto dibatasi, namanya program keluarga berencana. Udahlah, 3 udah ideal. Nah, karena itulah makanya Indonesia itu punya dalam konteks human capital, pendidikan itu kan sebetulnya melahirkannya bukan lulusan saja, Pak. Apa itu lulusan? Human capital. Gitu. Nah, punya modal manusia. Oke. Nah, inilah akhirnya jadi bonus demografi. Ironisnya numpuk, belum ada solusi. Makanya kita diskusi sekarang tentang vokasi untuk menyelesaikan itu. Karena gini, struktur di dalam jenjang karier atau jenjang kerjaan, level tertinggi itu kan manajemen, itu kan komisaris, direksi. Itu kan hanya berapa? Kalau ditarik piramid, kemudian tingkat manajer, itu kan lulusan sarjana, itu berapa? Tapi the actual the real action itu kan para manajer, para supervisor, layer berikutnya itu banyak. Apalagi yang terkait dengan doer. Doer ini supaya perform itu minimum adalah tamatan SDM, SMK, perform, benar. Tingkat berikutnya seperti vokasional Gajah Mada itu udah benar mendidik level di atasnya, manajer, general manager, sebelum jadi manajemen. Sebelum masuk manajemen dia paham betul. Jadi kalau dibuat suatu analisa memang begitu struktur daripada sistem pendidikan. Nah, kalau semuanya itu jadi sarjana, skillnya nggak ada, repot tenan. Padahal sekarang itu jumlah mahasiswa vokasi itu baru 8%. Ya betul. 92% masih mahasiswa yang akademik, katakanlah sarjana, bukan sarjana terapan. Sarjana itu yang menjadi masalah kita, yang masih ke depan. Akhirnya kalau nggak salah pengangguran dari vokasional yang ada itu kurang lebih 170.000 ya. Iya. Per Februari. Per Februari sekarang ini. Ya. Tapi kalau itu memang gini, itu faktor lain juga, misalnya faktor kemarin adanya COVID. Ya, numpuk. Sehingga tidak terjadi job creation yang cepat. Ya, betul. Itu juga masuk. Atau kalau ada perbandingan antara SMA sama SMK, SMK kan jumlahnya lebih banyak sekarang. Terus semua SMK itu dari kalangan mungkin yang menengah gitu atau ke bawah. Sehingga mereka yang sekolah, kalau SMA sekolah itu dianggap bukan pengangguran. Kalau SMK tidak dapat pekerjaan, itu pengangguran. Padahal sama-sama nganggur masih. Yang satunya sekolah, satunya enggak. Sehingga statistiknya menunjukkan bahwa yang nganggur itu banyak dari SMK.
Yang dari SMA lebih banyak, tapi dia sekolah gitu loh. Sehingga menurut saya itu perlu dikoreksi lagi. Kalau dianggap yang sekolah itu juga belum dapat pekerjaan, maka lulusan SMK jauh lebih sedikit yang nganggur daripada SMA-nya itu. Logikanya harus begitu. Gitu, iya. Saya hitung sudah itu memang. Sehingga saya counter, oh sebetulnya yang benar itu begini gitu. Kalau semuanya dianggap yang belum bekerja itu nganggur, maka pengangguran SMK itu lebih kecil. Tapi kalau yang sekolah dia yang anggap sebagai sudah dapat pekerjaan atau tidak nganggur, ya SMA banyak karena SMK-nya banyak yang nganggur karena SMK rata-rata sekolah, rata-rata bekerja, tidak sekolah gitu. Pak Herman, sekarang kita akan menuju ke tema kedua kita, yaitu masalah tenaga kerja. Pak Herman kan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya Pak? Dan transmigrasi. Bagaimana kondisi tenaga kerja dulu, terus bagaimana sekarang, terus bagaimana ke depannya ini? Banyak orang mungkin miris, banyak anak-anak yang belum dapat pekerjaan. Gimana Pak Herman bisa menjelaskan mengenai ini? Ya, tentu saya menjelaskannya diawali dengan kondisi objektif. Yep. Ya. Nah, kondisi objektif tenaga kerja kita itu gini. Angkatan kerja itu kan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu kan berumur 18 tahun. Ya. Ke atas. Berarti itu kan tamatan SLTA. Ya. SLTA, baik SMA, SMK, aliyah, dan sebagainya. Ada kendala begini menghadapi tenaga kerja kita. Satu, itu adalah faktor budaya. Budaya, culture. Tenaga kerja dari Jogja misalnya. ya. Itu culture-nya berbeda dari tenaga kerja dari NTT, NTB gitu. Karena kalau di Jawa ini ya sudah berubah sih, tapi tetap masih kental yang namanya makan tidak makan asal kumpul. Sehingga karakter daripada angkatan kerja kita ini itu tidak mau fight. Boro-boro jadi orang yang berjiwa entrepreneur. Tidak mau fight. Bekerja aja, yang jauh aja udah nggak mau. Itu budaya lain. Misalnya, ditempatkan di dalam negeri aja. Ya, kan negara kita luas. 17.000 pulau. Ya. Luas banget toh, Bos. Sangat luas. Nah itu. Dari Jawa mau pindah ke Kalimantan aja ngomongin. Kok jauh-jauh ya? Menurut. Ya itu. Ya, anaknya semangat nih. Orang tuanya enggak boleh. Jangan. Ya. Orang tuanya boleh, anaknya semangat, pacarnya enggak boleh. Ya, itu repot. Itu kendala. Kendala kedua itu memang biaya, tapi biaya bisa diatasi. Bisa dicari yang paling utama adalah karakter, culture, karakter. Tuh, apalagi ke luar negeri. Nah, itulah makanya Prof, akhirnya udah numpuk dalam negeri. Padahal anak yang terdidik itu dalam konteks individu itu adalah investment atau individual investment. Investasi. Ya. Itu sejak bapaknya pacaran itu udah investasi, Pak. Bapaknya pacaran keluar uang enggak? Keluar uang kan? Ya. Investasi. Hamil, nikah. Biaya. Hamil. Biaya. Melahirkan. Mendidik. Itu always adalah investment. Human investment. Secara nasional namanya adalah investasi bangsa. Itulah makanya saya sampaikan kepada pemimpin negara ini, ya, presiden, gitu. Ini harus dipikir karena ini adalah modal manusia, human capital ini. Ini ada apa namanya joke atau apa? Gini loh, waktu saya mewakili presiden ke G8 Jepang. Masalah job creation. Waktu Presiden Yudhoyono kan? Iya. Oh ya.
saya Indonesia itu masuk kategori negara miskin, negara berkembang miskin. Marahlah saya marah. Makanya pada saat saya diminta untuk pidato, itu semua tahu. Realitasnya, negara saya adalah paling kaya. Situ punya modal berupa uang. Tapi yang namanya uang tidak diolah oleh manusia. Nothing. Nah, gitu. Tapi saya punya human capital numpuk. Stoknya banyak. Waktu itu penganggurannya 7 juta. Sekarang udah 12 juta. Human capital saya numpuk. Modal manusia saya numpuk. Itu negara-negara yang miskin itu, berkembang itu standing applause. Nah, gitu Pak ceritanya. Nah, akhirnya disitulah akhirnya program-program saya di dalam manajemen, meningkatkan kualitas manajemen ketenaga kerjaan, termasuk skill, attitude dan sebagainya itu minta di bahasa Inggris kan. Negara-negara lain sudah saya kirim. Termasuk saya menganalisa kegagalan MDG. Terus ganti MDGs, ini juga belum berhasil. Nah, terus kemudian ketenaga kerjaan ini diarahkan apa? Baik itu daerah tandus, padang pasir, itu bisa dibuat job creation untuk penghijauan. Makanya Republik Indonesia itu adalah job creation Indonesia itu mampu dan membangun yang namanya green job creation. Namanya transmigrasi. Gabungin gitu, Bro. Ya, buku akhirnya saya masuk buku saya itu suruh baca Inggris juga. Iya, betul. Setelah itu saya kirim buku, saya adakan, saya undang semua 145 negara. Menteri-menteri tenaga kerja saya undang untuk forum diskusi dunia internasional Manpower di Bali. Keluar deklarasi Bali. Yang intinya deklarasi Bali itu disepakati bahwa negara-negara yang over tenaga kerja atau human capital itu bisa di-create untuk membangun ekonomi di negara yang kekurangan tenaga kerja. Itu munculnya dari situ. Iya, itu deklarasi Bali itu. Yang waktu itu saya menterinya, saya undang semua. Yang kedua, ILO, International Labour Organization, yang anunya PBB, saya bilang kerjaannya ILO itu direformasi, jangan hanya sebagai event organizer. Setiap tahun mengadakan rapat di Geneva. Buat sekali-sekali di Indonesia. Saya siap. Mau berapa negara di dunia ini. Jadi jangan hanya supaya merasakan benefit-benefit dalam konteks human development. Setujui. Muncul. Jadi yang Prof sampaikan tadi, bagaimana manajemen ketenaga kerjaan ini memang harus dibangun. Harus dibangun kualitasnya dan harus terkonsep secara holistik komprehensif. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana ke depan? Ke depannya. Kalau ini sudah disiapkan sistemnya, konsepnya sudah ada, dan di dalam membangun sistem ini hanya ada 3 sistem yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditinggalkan. 1. Yang pertama adalah sistem manajemen kependudukan. Yang kedua adalah sistem manajemen pendidikan. Outputnya adalah sistem manajemen ketenaga kerjaan. 3 sistem itu tidak boleh terpisah. Contoh, manajemen kependudukan itu ngurusi jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Tahu persis situasi penduduk, jumlah, kualitas, di mana persebaran dan sebagainya. Karena penduduk ini kalau jumlahnya tidak dikendalikan, tidak
dianalisa, itu bisa menjadi bom waktu untuk sebuah negara. Untuk sebuah negara. Sebaliknya, banyak penduduk, tapi kalau kualitasnya, gizinya nggak diperhatikan, terpenuhi gitu. pendidikannya nggak dipenuhi, kualitasnya jelek langsung. Maaf, akhirnya mereka jadi sampah. Tapi sebaliknya, sumber daya manusia yang kita didik, ya, menjadi sumber daya manusia yang handal, sampah pun bisa diolah menjadi barang berguna, punya nilai ekonomi. Ini betul-betul harus ini. Jadi kemudian output dari pendidikan ini sebetulnya di dalam negara maju seperti kita ini harusnya job oriented, bukan output oriented. Job oriented. Ya. Maka di dalam konteks how to manage sistem pendidikan ini, bagaimana untuk menjamin kualitas pendidikan ini, ada 5. Di Indonesia 5 aja dulu lah. Kalau di negara lain udah 12. Yeah. Apa itu? 1, manajemen tenaga pendidik, termasuk guru, dosen. Ini juga harus di-manage. Di-manage kualitasnya, jumlahnya dan kualitasnya. Dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah strategi kurikulum. Untuk apa? Nah, orientasi strategi kurikulum itu harus ada korelatif dengan rencana pembangunan negara, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Harus nyambung itu. Nyambung, supaya link and match terjadi dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, manajemen sarana prasarana. Konsekuensinya negara harus memenuhi ini. Itulah makanya Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanatkan 20% APBN itu untuk kepentingan pendidikan. 20% APBD untuk kepentingan pendidikan. Yang keempat itu adalah manajemen anggaran. Ini harus dikendalikan betul. Untuk pendidikan ini harus dimonitor betul, harus di manajemen dipastikan bahwa itu terpakai. Uangnya ada, dipakai dan produktif. Ya, terpakai dan produktif. Yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kelima itu adalah harus ada 3 sistem itu terkorelatif, baik sistem kependudukan, sistem pendidikan, sistem tenaga kerjaan. Ini suatu rangkaian yang holistik, komprehensif. Itulah sebenarnya sokoguru daripada bangsa, membangun bangsa dan negara. Tadi saya uraikan, dimulai dari skill. SDM, kemudian vokasional. Tapi apapun itu, the end-nya adalah sokoguru daripada pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Luar biasa ini yang harus kita terus sampaikan agar kita benar-benar kayak punya skenario untuk menciptakan pendidikan yang bagaimana, untuk apa, kurikulumnya seperti apa, nanti penyerapan tenaga kerjanya seperti apa, di mana. Ya, makanya secara sistemik gitu ya. Ya, harus tidak bisa mikir sendiri. Jadi pendidikan akademisi juga harus bersama-sama. Maka dulu waktu saya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendidikannya kan Pak Bambang Sudibyo. Betul, Pak Bambang Sudibyo. Ketua Kadinnya Pak Hidayat yang Menteri Perindustrian. Iya. Itu kita membuat program, saya membuat program, saya punya ide namanya Kios 3-in-1. Apa itu Pak? Kios 3-in-1 itu gini. Di universitas, di SMK, di SMA itu buat ruang aja 2x3 meter sebagai kios untuk informasi ke tenaga kerja. 3-in-1 itu apa? Yang 3-nya apa? Education. Yang tadi. Ya, education. Certification atau ijazah lah. So the most important thing is placement. Jadi kan certification ijazah atau sertifikat kompetensi juga bisa.
Terus placement, penempatan tenaga, mau kemana? Dia tanggung jawab itu enggak bisa. Itu urusannya Menteri Tenaga Kerja, enggak bisa, Pak. Harus jadi satu Satu paket. paket. Ya, berani mendidik Nah, ya itulah berani. makanya waktu itu ada kesepakatan 3 menteri, yaitu bahwa SMA, mendirikan SMA di stop. Geser ke SMK. Karena dulu survei saya itu SMA itu 80%, SMK-nya hanya 20%. Padahal di negara yang mau maju, SMK-nya yang 80%, SMA-nya. SMA yang 20%. Sekarang hampir sama ya. Ya itu waktu itu sudah berjalan, Pak. Tapi belum sampai sesuai target itu. Saya sudah ganti, Pak Menteri Pendidikan sudah ganti, Pak Menteri, Pak Kadin jadi Menteri Industri. Jadi sebetulnya itu. Sebetulnya asal tiga departemen itu duduk sama-sama memikirkan itu. Nah, ini menjawab pertanyaannya Prof. Agus, bagaimana tentang ketenagakerjaan dari proses awal sampai kepada for the next sistem ketenagakerjaan. Oh iya. Wah itu mudah-mudahan nanti bisa dirumuskan dengan baik. Iya, apalagi keras ya. Tapi data sudah ada semua. Semua ada. Data kependudukan tadi. Oh iya. Ya. Data pendidikan ada. Akademisi kita itu tertib bisa itu. Ya. Hanya ini kan masalah ya. Tidak ada penyelesaian masalah tanpa dialog. Oke. Iya, oke, paham. Tanpa bisa dialog, tanpa suatu komunikasi. Ketiga ini. Iya. Tidak akan ada komunikasi tanpa apa? Informasi. So, outputnya ini adalah problem solving. Oh, ya. Mohon maaf, ya jadi menteri kan ada batasnya. Tidak bisa menteri seumur hidup. Problem solving tadi memerlukan komunikasi, sistem ya, untuk gitu. Tidak akan ada solusi gitu, tanpa ada dialog. Tidak akan ada dialog kalau tidak mau komunikasi. Tidak akan ada komunikasi kalau tidak ada informasi. Betul. Dulu informasinya masalahnya baru ayo pikir bareng. Oke, kita lanjut Pak. Ini ngunjuk dulu. Ya. Nyeruput dulu ya. Maaf ya, nyeruput dulu. Di tengah waktu kita diskusi dengan Alhamdulillah, main rasanya kopi vokasional. Ini luar biasa. Kita sudah pada tema-tema yang benar-benar menuke ya. Jadi tema tenaga kerja itu memang penting. Dan sekolah vokasi juga sangat-sangat concern dengan tenaga kerja. Kita setiap tahun memberangkatkan 1.800 orang untuk magang. Dan alhamdulillah waktu tunggu dapat pekerjaan rata-rata di 3,5 bulan. Jadi rata-rata 3,5 bulan sudah dapat pekerjaan dan 46, sekian dapat pekerjaan sebelum lulus. Jadi saya juga mengikuti apa yang Pak Herman sampaikan dulu pada saya. Ada 3 hal tadi. Ya. Ngomong-ngomong ya. Ya ngomong-ngomong itu pendidikan, sertifikasi, dan placement. The most important is placement. Karena placement itu secara negara, secara bangsa, itu otomatis mengatasi pengangguran dan equal mengatasi kemiskinan. Kalau nganggur, miskin. Dan rusuh akhirnya bisa merusuh. Menjadi kendala sosial masyarakat. Pak Herman, ini topik berikutnya adalah pendidikan yang membangun cita, rasa. Tadi ada kebudayaan ya, karya, dan inovasi untuk bangsa. Ini gimana nih? Konsep itu gimana? Jadi mendidik tapi kemudian juga ada citanya, ada rasanya, ada karyanya, ada inovasinya. Gitu. Gimana? Ya sebetulnya gini, Prof. Filosofi pendidikan di negara kita itu nggak bisa samakan dengan filosofi pendidikan negara lain. Karena culture-nya berbeda. Tadi saya sebutkan. Tapi ada teladan, Pak.
sistem pendidikan teladan. Yaitu apa yang di konsep dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Ki Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro maksudnya. Suryadi Suryaningrat. Iya. Pakai rasa. Gitu. Pakai karsa. Tujuannya apa? Pakai karya. Karya itu implementasinya. Iya. Nah, itu loh. Itu Pak. Akhirnya para guru, para dosen, guru besar itu akhirnya kalau muridnya semua pintar dan mengimplementasinya itu tadi, rasa, karsa, karya, ya, itu hanya menjadi Tut Wuri Handayani. Kita Tut Wuri Handayani saja. Kalau perwayangan itu kan adalah Begawan Abiyasa. Apa itu, Pak? Ya, Begawan Abiyasa itu mendidik keturunannya itu menjadi orang sukses, pejuang kebenaran yang namanya adalah keluarga besar Pandawa. Memberantas angkara murka. Jadi nahi mungkar itu harus diberantas dengan rasa, karsa, niatnya, lillahi ta'alanya, karya diimplementasi. Itu juga sama. Kalau itu sudah selesai, mbok yo berhenti, madeg Pandito Ratu menjadi begawan, namanya Begawan Abiyasa. Contoh orang biasa. Orang Jawa itu contohnya sudah seperti itu. Wis waktune ya wis, ganti liyane. Ya itu kayak ing ngarsa sung tulodo menuladani cita-cita, ing madya mangun karsa. Itu karsa. Tut Wuri Handayani. Setelah mereka melaksanakan kan, karyanya tadi udah ada. Kono ganti. Aku terus saja jangan. Baik, Pak. Nah, itu bagaimana mengimplementasikan di dalam dunia pendidikan dalam kurikulum? Nah, ini yang kurikulum kita itu kan banyak kurikulum yang basicnya itu kognitif, yang afektif itu kan kalau di perguruan tinggi hampir tidak ada. Belajar kimia ya, apalagi yang sifatnya afektif, merasakan itu kan masih kering sekali. Tapi kalau di UGM ada KKN ya, KKN itu adalah kurikulum yang bisa merasakan penderitaan masyarakat desa dan sebagainya itu. Apa mungkin ada sesuatu, Pak Herman, untuk itu? Ya itu tadi, kita itu harus berorientasi kepada quality of management of education. Jadi membangun kualitas sistem pendidikan. Tadi yang saya sebutkan, ya kan? Akhirnya para guru, dosen, sebagainya itu komitmen, mendeklar dirinya itu adalah sebagai jembatan untuk membangun sumber daya manusia untuk membangun bangsa. Itu. Nah, di dalam membangun kualitas sistem pendidikan, tadi saya sebutkan, dasar mulu-mulu aja dulu, 5 aja dulu. Kalau negara maju, Jerman udah sampai 12. Ya. Karena yang 5 itu mendasar, sangat mendasar. Nah, itu mendidik pendekatan rasa, karsa, karya. Pendekatannya itu. Ya. Nah, saya bisa bayangkan, Bro, seandainya itu para guru, para dosen, para guru besar, mohon maaf itu konsen ke situ, itu sangat baik. Tidak usahlah masuk politik. Karena aku 10 tahun politik. Bapak di politik. Jadi saya tahu. Tapi bukan berarti politik tidak berguna. Politik itu berguna, Pak, karena di negara mana sistem manajemen negara bangsa itu pintunya itu melalui sistem politik. Nah, sistem politik ini bagaimana pembangunan
sistem politik itu kan faktornya dua, Pak. Satu sistem, dua manusianya, politisinya. Ya. Nah, di sini attitude, karakter sang politisi-politisi ini yang, karena gini, kita sudah dicontohkan, Pak, zaman kemerdekaan, pejuang kemerdekaan itu kan juga berpolitik, pasca kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu kan tersistem, terstruktur dan bagus. Maka tokoh-tokoh kita seperti diawali Bung Karno, Pak Harto, Hamengkubuwono ke-10, terus Abdul Malik, wakil-wakil presiden Pak Darmono dulu itu kan firm semua. Semua jadi panutan. Nah, ini harus belajar di situ. Karena saya berkesimpulan, Herman Suparno berkesimpulan, di era reformasi adalah gagal dalam konteks pendidikan politik. Ya. Oke. Saya bukan menyalahkan, ini kenyataan. Pak Herman, tinggal satu ini poin yang belum kita diskusikan. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada umurnya sejak digabung menjadi satu sudah 15 tahun. Lustrum ketiga. Sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang bekerja di berbagai tempat. Kita juga mengikuti pendidikan Cipta Rasa Karya, Karsa, yang luar biasa juga. 60% adalah pendidikan karya, 40% pendidikan kognitif, cipta sama karsa. Kemudian magang di industri untuk mengasah menjadikan satu antara cipta karya karsa tadi jadi satu selama setahun. Dan setelah itu ya nyatanya tadi 3,5 bulan waktu tunggunya itu. Nah, menurut Bapak pendidikan vokasional Indonesia itu ke depan seperti apa ya? Karena kita khawatir juga kalau nanti tiba-tiba juga akan turun pamor gitu misalnya. Atau orang beralih lagi ke pendidikan yang lain. Tapi kalau menurut saya kok sekarang ini adalah waktu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan pendidikan vokasional yang bagus, yang mempunyai peran seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang benar-benar mengisi gap yang kosong, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah lapangan langsung dan tidak berefek negatif gitu. Gimana Pak Herman? Ya, yang pertama saya terus terang aja mengucapkan terima kasih dan appreciate kepada university yang juga membuka sekolah vokasional seperti hanya Gadjah Mada. Karena apa? Itu adalah jembatan dari science kepada skill. Karena negara kita itu negara berkembang, pembangunan macam-macam itu tidak bisa nunggu diisi dari science sarjana itu. Gadjah Mada itu sudah menjembatani dengan mendirikan vokasional. Itu bisa. Oh, itu istilah baru tuh, jembatan. Menjembatani sains ke realitas gitu ya. Bayangkan Pak, tamat SMA atau SMK, ya, itu kan skill layer supervisor. Iya. Terus di atasnya mau menunggu lulusnya S1 berapa tahun? Ini ada kekosongan. Di samping kekosongan sebetulnya ini belum link and match karena tidak dijembatani. Nah, vokasional itu ke depan satu tadi sudah saya ucapkan terima kasih dan appreciate ke seluruh university yang berkenan membangun sekolah yang namanya vocational education. Itu satu. Yang kedua, Pak, kondisi objektif. Rakyat kita itu bukan cuma mampu biayai pendidikan. Bukan cuma mampu memberikan pendidikan. Iya, nggak banyak yang mampu. Oh iya, banyak yang mampu. Iya. Yang banyak itu adalah ndang kerja. Yang banyak itu bagaimana supaya saya cepat kerja. Contoh aja nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri, anak orang kampung,
bapak ibu Tani? pulang kampung, bapak tani, ya. Ya. Terus sekolah itu pikirannya ngedang kerja, cepet-cepet kerja. Lulus langsung kerja Makanya saya masuk STM. supaya terus Nah, langsung terus kerja. pendidikan saya yang S1, S2, S3, ya, nah S3 saya biayai sendiri, S2 yang ke Amerika, ke Jepang, itu kan dibiayai oleh perusahaan karena saya berkarir. Hmm. Kenapa saya berkarir? Karena saya punya modal. Modalnya apa? Sekolahan yang skill tadi. Itu, Pak. Wah, itu penting sekali itu ya. Makanya justru saya itu menyambut baik dan appreciate kepada seluruh universitas, lanjutkan itu sekolah vokasional. Hanya masalahnya tadi harus koridornya adalah membangun kualitas pendidikan vokasional tadi itu yang 5 itu loh. Ya. Jadi Bapak melayani dalam konteks pelayanan akademik anak-anak yang mau lulus sambil nunggu buat skripsi, udah dapat info, ngelamar, calon lulus, termasuk info-info magang, ke luar negeri, kemana-mana. Ya. Kita juga banyak ini akan mengirim ke luar negeri juga banyak. Ya, Pak Herman, ini kita tidak terasa sudah kira-kira 40 menit ya, 45 menit, luar biasa. Ilmu yang kita dapat dari seorang Bapak kita, Bapak Herman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era SBY, luar biasa. Dari cerita beliau tentang perjalanan hidup, itu menunjukkan bahwa siapapun kita, siapapun Anda, mahasiswa, dari manapun, kalau punya motivasi yang tinggi, Allah akan berikan jalan. Tuhan akan berikan jalan untuk sukses ke depan. Asal niatnya memang baik. Kalau niatnya nggak baik, ya memang Allah tidak ikut-ikutan ya. Kalau niatnya nggak baik, terserah kamu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Herman menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola konsep-konsep tentang membangun tenaga kerjaan tadi, ya, yang luar biasa. Kemudian juga pendidikan vokasional sangat penting di era sekarang karena kita adalah negara berkembang di mana pendidikan vokasionalnya harus kuat yang banyak gitu. Karena dia pendidikan itu sebagai jembatan antara pemikiran dan realitas yang harus dikerjakan. Karena itu, tadi kita kembali yang pertama tadi, harus terjadi satu kesatuan antara kependudukan, pendidikan, dan output tenaga kerja. Kalau itu menjadi satu, maka kita akan tenang. Kita tahu bahwa pendidikan ini harus dirubah karena tenaga kerja tidak ada, atau tenaga kerja ditingkatkan karena jumlah pendidikan ke situ banyak sekali. Luar biasa Pak Herman, terima kasih sekali. Kita tutup dengan minum dulu. Ya, sama-sama Prof. Saya sendiri terima kasih kehormatan saya diundang. Closing statement, Prof. Herman. Saudara-saudara sekalian, tentu sektor akademis, saya ini bukan bermaksud menggurui, tapi saya ini sharing pengalaman. Karena tadi saya lahir tahun 1950, sampai sekarang itu istilahnya makan asam garam di Republik yang kita cintai ini sudah saya jalani. Maka saya pahami, maka saya sharing pengalaman. Ya, semoga adik-adik, terutama para mahasiswa, para siswa, apapun itu tidak bisa dihapus. Anda itu adalah generasi bangsa. Kita ini sudah tinggal Tutwuri Andayani. Prof, aku juga demikian. Jadi kalau udah pensiun itu tinggal Tutwuri Andayani. Titip saya, satu adalah semangat. Niat. Tapi harus kamu planning dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk planning di dalam Anda memasuki pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terus sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.